Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi ahli sidqi wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin. Allahumma amin. Yang sama kita muliakan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang hadir, Ustaz pengadilan, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, hormat yang sama kepada Imam Besar Masjid Al-Muttaqin Kampung Baru, Ustaz Hasan, wabil khusus kepada orang-orang tua kami, pengurus BKM Masjid Al-Muttaqin Kampung Baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, subuh kali ini kembali kita bisa berkumpul bersilaturahim di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, langkah kita, duduk kita, semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah, kaji kita pada subuh kali ini yaitu membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, yang alhamdulillah sudah ada buku baru di tangan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang merupakan wakaf dari hamba Allah, yang mudah-mudahan ini nanti kalau yang kemarin itu sudah dibagi dibawa pulang, ini mudah-mudahan dibagi balikkan balik, kan begitu. Iya, karena kalau dibawa pulang bukan tak mau pula yang mewakafkan ini dibagi-bagi bawa pulang, cuman kalau sudah sampai ke rumah agak mau terlupa, ya kan Bu, membawanya balik ke masjid mau terlupa. Padahal kalau dibaca di masjid waktu pengajian begini lebih bagus dia. Karena kalau udah sampai rumah tahulah yang banyakan kerjaan, yang banyakan pikiran terkadang ndak tersentuh, ndak terpegang, ndak terbaca. Maka mudah-mudahan pinomat sebulan sekali kita baca buku hadis kita ini yang merupakan wakaf dari hamba Allah, yang mudah-mudahan yang mewakafkan mengalirlah amal jariah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kaji kita subuh ini adalah hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ya. Oh ya, maaf, yang kelima ya. Saya nengoknya tadi di sini, hadis kelima ya. Hadis yang kelima, menolak kemungkaran bid'ah. Baik Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, di halaman berapa buku Bapak Ibu? Halaman 14. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ummul mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kita bahas subuh kali ini bersumber dari Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, Ummi Abdillah, emaknya Abdullah. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini siapa Bu? Istri Nabi. Ya, ada dulu lagunya itu kan Ustaz Hasan, ya kan? Aisyah istri Rasulullah. Jadi an ummil mu'minin, kenapa Aisyah itu digelar dengan ummil mu'minin? Ummun artinya ibu, emak. Mukminin orang-orang yang beriman, berarti emaknya orang-orang beriman.
ini merupakan pengkhususan dari Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, istri-istri Nabi, Bapak Ibu, disematkan Allah kepada mereka ummul mukminin, emaknya orang-orang beriman. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada yang boleh menikahi istri Nabi, dan istri Nabi tak boleh menerima pinangan dari siapapun, karena sudah dinisbahkan dia sebagai emaknya orang beriman. Yang namanya emak kan tak boleh dinikahi, Pak. Jadi selama-lamanya istri Nabi itu menjadi emaknya orang-orang beriman, maka tidak ada yang boleh menikahi mereka. Jadi disematkan ibu orang beriman gelar kepada istri-istri Nabi. Kemudian Ummu Abdillah, emaknya si Abdillah. Sebagaimana kita maklum Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya anak selain dari istri yang pertama Khadijah, kemudian istri yang dari Mesir yaitu Maryam Qibtiyah. Anak-anak Ustaz, halo anak-anak Ustaz, anak Nabi ada berapa? Anaknya suruh. Anak Nabi ada berapa? 9. 9 apa 10? Ah, berapa Bu? Anak Nabi ada berapa Bu? 10. Oh 7. Oh lebih pandai pula umatnya. Udah, ini mesti disampaikan ini sama anak-anak kita. Anak Nabi ada 7. Dinyanyikan itu. Anak-anak nanti ajari orang ini Ustaz Hasan. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Anak-anak mesti dinyanyikan itu Bu. Apa yang menghafalnya? Dari 7 anak Nabi ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, 6 anak dari Khadijah. 7 anak Nabi, 6 dari Khadijah. Walaupun janda Khadijah tu, tapi 6 anak Nabi dari Khadijah. Hanya satulah anak Nabi yang dari seorang istri Maryam Qibtiyah. Itulah Abdullah. Abdullah anak dari Maryam Qibtiyah. Selainnya itu merupakan anak dari Khadijah. Jadi Aisyah tak punya anak. Walaupun Aisyah dinikahi Nabi itu dalam keadaan masih gadis, perawan, ya, tapi Aisyah dengan izin Allah, qadarullah, tidak memberikan keturunan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari 7 anak Nabi itu rata-rata itu meninggal waktu kecil, Pak. Meninggalnya waktu kecil. Abdullah meninggal waktu kecil, Qasim meninggal waktu kecil. Hampir semuanya meninggal waktu kecil. Yang sampai dewasa bahkan menikah dan punya anak, itulah siapa Bu? Fatimah Az-Zahra. Lahirlah cucu Nabi dari mereka, ya, dari pernikahan Fatimah dengan Ali, Hasan dan Husain. Ya, Fatimah pun taknya panjang umurnya, Pak. 6 bulan setelah Nabi meninggal maka 6 bulan setelah Nabi meninggal Fatimah pun meninggal dunia. Jadi Fatimah umurnya tak panjang. Banyak hikmah yang menurut para ulama, ya, kenapa Nabi itu anak-anaknya tidak banyak, tidak hidup, tidak banyak keturunan. Kenapa? Karena sempatlah di antara hikmahnya. Kalaulah anak Nabi yang laki-laki kemudian hidup, bahkan kemudian berkeluarga, tidak menutup kemungkinan akan ada orang-orang sesat yang kemudian menjadikan anak Nabi sebagai Nabi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib yang sepupu Nabi dijadikan orang Syiah sebagai Nabi. Bahkan sampai ada Syiah yang sangat sesat sekali itu justru mengatakan malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu. Harusnya wahyu itu kepada Imam Ali bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesatnya Syiah itu. Jadi banyak hikmahnya. Jadi Aisyah ini Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, satu-satunya istri Nabi yang Nabi nikahi dalam keadaan gadis. Ya, riwayat sebahagian yang paling masyhur di kalangan jumhur para ulama sejarah Muslim itu,
ya mengatakan bahwa Aisyah dinikahi Nabi pada umur 9 tahun. Kemudian Nabi hidup bersama dengan Aisyah itu di umur 11 tahun. Ini Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, sering dijadikan bulian orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang tak senang kepada Islam ini selalu menjadikan ini sebagai bahan hinaan. Bahkan sampai na'udzubillah, ya, na'udzubillah, mereka mengatakan Muhammad sebagai, maaf bahasa, pedofil, kan begitu, yang suka kepada anak-anak. Kenapa? Karena yang mereka bawakan adalah apa yang terjadi di zaman dahulu, mereka bawakan dengan zaman sekarang. Kalau sekarang pula memang begitu kan Pak. Sekarang ini Undang-Undang Nomor 1 1974 di negara kita, kalau dulu usia pernikahan anak perempuan itu, ya, itu adalah 16 tahun, laki-laki 18 tahun. Sekarang dipukul rata semuanya, laki-laki dan perempuan usia pernikahan itu minimal 21 tahun. Jadi kalau ada anak awak yang mau menikah di bawah 21 tahun, dia harus minta, ya, dispensasi perkawinan ke pengadilan agama. Jadi dapat dulu dispensasi perkawinan, keluar dari pengadilan agama, baru boleh menikah kalau dia di bawah 21 tahun. Tapi kalau orang-orang tua dulu, Bu, ya, orang ibu, orang bapak lah yang tahu, karena aku tak hidup di zaman dulu, kan begitu. Ayah omak kita, tok nenek kita kayaknya biasa lah umur-umur 12 tahun tamat SD menikah. Macam mana? Cocok Bu? Taman-taman SD. Karena kalau aku tengok dulu orang-orang ladang dulu di daerah Pulau Padang sana, taman SD enggak lagi sekolah anaknya, kawin. Iya kan Pak? Itu kelas kita Indonesia dulu, ya, tahun-tahun 80-an, umur-umur 12 tahun itu udah biasa menikah. Itu orang Indonesia. Apalagi orang Arab yang istilahnya anaknya bangsa-bangsa, apa bahasanya, bongsor, ya kan, bangsa besar. Umur 10 tahun udah balik anak gadis tuh, umur 12 tahun sudah layak untuk menikah. Maka ini sering dijadikan oleh orang-orang kafir untuk menyerang Nabi SAW dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Jadi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istri Nabi Aisyah ini, Bapak Ibu, ya, termasuk istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW setelah Khadijah, karena terakhir kali Nabi SAW dan menghembuskan nafas itu adalah di pangkuan istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan, ya, gigitan siwak Nabi SAW terakhir kali itu adalah digigit oleh Aisyah ketika Rasulullah sudah dalam sakaratul maut. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, ambilkan siwak. Siwak itu tahu Bapak, siwak, kayu untuk gosok gigi itu. Kalau jemaah-jemaah tabligh kita sering dibawa-bawa orang itu. Jadi Aisyah mengambil kayu siwak, kemudian Aisyah gigitkan ujungnya supaya lembut dengan giginya. Setelah itu dia berikan kepada Rasulullah. Artinya bekas gigitan Aisyah itulah yang terakhir bersentuhan dengan Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ini termasuk istri Nabi yang cerdas, yang pintar, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi dari kalangan perempuan. Karena kalau tak ada Aisyah istri Nabi ini yang menceritakan hadis dari Nabi, agak kesulitan juga ini kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena yang tahu bagaimana Rasulullah di dalam rumah itu siapa, Bu? Ya Aisyah. Bagaimana tidur Nabi, ya, bagaimana cara berpakaian Nabi, kemudian hal-hal yang sifatnya sampai dalam rumah tangga, itu semuanya diceritakan oleh Aisyah. Maka Aisyah lah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Setelah Abu Hurairah baru Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, setelah Nabi meninggal dunia, maka Aisyah masih hidup 40 tahun setelah Rasulullah meninggal.
Jadi setelah Rasulullah meninggal 40 tahun janda laini Aisyah. Apa kerja Aisyah selama 40 tahun itu? Mengajar. Ya, mengajar, menyampaikan hadis Nabi, mengajar kepada umat. Itulah istri Nabi Aisyah. Dan Bapak Ibu, istri Nabi Aisyah ini pula yang menjadi bahan fitnahan orang-orang Syiah. Jadi Syiah ini Bapak Ibu salah satu sekte dalam Islam yang kerjanya adalah menghina, melecehkan, memfitnah para sahabat Nabi, kemudian memfitnah istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat kasar, yang sehingga para ulama Ahlus Sunnah mengatakan tidak layak lagi Syiah itu dikatakan sebagai seorang muslim karena saking luar biasanya kesesatan yang dilakukan Syiah. Jadi Syiah itu menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman ini adalah pengkhianat, yang harusnya jadi khalifah setelah Nabi Muhammad itu Imam Ali, bukan Abu Bakar. Bahkan mereka menuduh bahwa Aisyah ketika terjadi sebuah peperangan, kemudian Aisyah tertinggal dari rombongan, kemudian mereka memfitnah bahwa Aisyah telah melakukan perzinahan dengan seorang sahabat Nabi. Maka mereka selalu itu melaknat, menghina Aisyah dengan fitnahan sebagai wanita tak baik dan sebagainya. Maka tanda daripada orang Syiah itu Bapak Ibu adalah ketika mereka menghina Aisyah, ketika ada orang yang katanya Islam menghina Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka itu salah satu tanda kalau dia aliran Syiah. Berkumpur-kumpurlah nanti sama dia, Pak. Tahu-tahu dihinanya Aisyah, dihinanya Abu Bakar, dihinanya Umar, Utsman. Berarti tanda-tanda ini berarti bisa jadi orang Syiah. Dan Syiah itu sudah difatwakan adalah kelompok yang sesat. Baik Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, itulah Aisyah yang meriwayatkan hadis kita pada subuh kali ini tentang bid'ah. Masuk kita kepada materinya. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man, siapa, ahdasa, membuat hal-hal yang baru, mengada-ngada, di dalam amrina, urusan kami, agama kami. Jadi siapa yang mengada-ngada membuat hal-hal yang baru dalam urusan ibadah agama kami, hadza, agama kami ini, ma laisa minhu, yang tidak ada petunjuknya, yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada contohnya, maka Nabi mengatakan fahuwa raddun, maka amalnya ditolak, agamanya tidak diterima. Jadi Nabi dalam kesempatan ini menegaskan, siapa yang coba-coba membuat hal-hal yang baru dalam urusan ibadah agama ini, maka kalaupun dikerjakannya ibadahnya itu, maka ibadahnya tidak diterima. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi hadis yang paling sahih itu Bukhari, setelahnya Muslim. Jadi hadis ini ada di Sahih Bukhari, ada juga di Sahih Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang mengerjakan amalan yang tidak ada contohnya, tidak sesuai dengan urusan agama kami, kata Nabi, maka amal itu tertolak. Jadi Imam Nawawi memasukkan dua hadis terkait tentang bid'ah ini karena ada sebagian yang menolak hadis yang pertama karena alasan kami bukan mengada-ngada, katanya. Maka dikuatkan oleh Imam Muslim bahwa siapa yang membuat sesuatu yang tidak ada contohnya, maka amal itu tertolak. Baik Bapak Ibu, ini hadis kita pada subuh kali ini. Mungkin Bapak Ibu udah seringlah kita dengar ini kalau kata-kata bid'ah ya Pak ya, apalagi sekarang ini ya. Sekarang ini udah sering kita banyak dengar dikit-dikit bid'ah. Asalkan yang tak ada dikerjakan di zaman Nabi,
dibilang waktulah sebagai perbuatan bid'ah. Makanya sekarang nih Ustadz, ada berapa orang jamaah-jamaah kita terkadang yang dulu ikut sebagai anggota wirid, sekarang enggak lagi ikut waktu wirid, mocot waktu karena dianggapnya wirid Yasin itu bid'ah. Dulu masih mau lagi dia berzikir bersama, berdoa-doa di masjid, ya kan? Salam-salaman habis sholat. Sekarang begitu siap sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, balik kanan, tuh cabut Ustaz. Iya, kenapa? Karena dianggapnya berzikir bersama dan salaman setelah selesai sholat dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Sehingga yang namanya bid'ah sesat, yang setiap sesat masuk neraka. Ini hajab nih Bapak Ibu. Ustaz, sempatlah begini cara berpikir mengaji sebagian kawan-kawan kita itu, ini bukan tanggung, ini konsekuensinya, ini dampaknya nih Pak. Karena dia satu paket itu Bu. Siapa yang setiap bid'ah sesat, yang namanya sesat masuk neraka. Setiap yang baru dikatakan bid'ah, maka setiap yang baru itu bid'ah, maka yang bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat masuk neraka. Jadi kalaulah dibilangnya wirid Yasin itu sesuatu yang bid'ah, hati-hati. Bukan tak gawat itu Pak, sempat dibilangnya wirid Yasin STM kita ini bid'ah. Berarti kalaulah STM perwiritan ibu-ibu, perwiritan oma-oma dan ayah-ayah itu dibilang orang itu bid'ah, berarti yang dikerjakan itu dan semua orang yang ada di wirid itu adalah orang sesat. Karena bid'ah itu konsekuensinya sesat. Berarti kalau sudah sesat nanti masuk neraka. Oh, bukan tanggung ini Ustaz. Gara-gara wirid Yasin bid'ah. Setelah bid'ah kena pula sesat. Setelah sesat masuk neraka. Sempat beginilah cara berpikirnya Oma. Yang paling gawat nanti ini adalah ketua wirid. Kenapa? Dia yang menjadi ketua dari kesesatan, itu kan begitu. Iya, ketua wirid hajab. Kenapa? Ketua sesat kata orang. Iya. Tapi yang paling parah selain daripada ketua wirid adalah ustadz yang mengisi di perwiritan, itu kan begitu. Iya, berarti ustadz sesat, kan begitu. Ini gawat ini Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka-mereka ini sebagian saudara kita ini bagusnya sebenarnya mengajinya bagus, cuman terkadang tinggi kali kaji, ya langsung kaji permasalahan bid'ah sesat. Semua yang dikerjakan orang-orang tua awak dari dulu sudah dikerjakan dari dulu, tahu-tahu dibilang orang tuh sesat. Berkunut subuh pun awak dibilang orang tuh bid'ah, berkunut subuh. Padahal dari zaman atuk-atuk kita udah berkunut subuh kita Pak. Akhirnya apa? Dibilang orang tu kunut subuh bid'ah. Jadi kalau sholat orang tu di masjid awak, orang tu tak mau tu Ustaz Asad mengangkat tangan. Begini saja tangan orang tu itu. Karena dianggap orang tu kunut subuh itu bid'ah. Berarti kalau bid'ah sesat. Berarti kalau sesat, berarti yang sholat subuh mengangkat tangan dan doa kunut berarti masuk neraka. Kan hebat cara berpikirnya begitu. Tapi dibuat orang tu nama sekolah orang tu nama Imam Syafi'i, ya Ustaz. Dibuat orang tuh nama sekolah orang itu namanya sekolah Imam Syafi'i. Kalau nama sekolahnya Imam Syafi'i, maunya pula mazhab yang diajarkan di dalamnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkunut. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan siapa yang terlupa melaksanakan kunut di subuh hari, maka ketika dia teringat sebelum nanti dia akhiri sholatnya, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Makanya itulah yang saya bilang, ya, ketinggian kajinya. Sementara ulama-ulama mazhab dulu, Bapak Ibu, ulama mazhab dulu, imam-imam kita yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini antara guru dengan murid walaupun berbeda orang di dalam pendapat mazhabnya, tapi tak pernah saling sesat menyesatkan, salah menyalahkan. Contoh, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i Pak. Imam Syafi'i sempat berguru kepada Imam Malik. Imam Malik punya satu kitab hadis yang bernama Al-Muwatta, terkenal sekali.
Jadi Imam Syafi'i mau belajar, begitu sampai di depan rumah Imam Malik, jumpa sama ajudannya. Aku mau berjumpa sama Imam Malik. Tunggu ya, aku lapor dulu sama Imam. Wahai Imam Malik, kata ajudannya, ada ini namanya Syafi'i, katanya mau berguru sama Tuan. Macam mana bolehnya? Bilang sama si Syafi'i itu supaya dihafalnya dulu Al-Muwatta'ku itu. Supaya dihafalnya dulu kitab Muwatta'ku itu. Dah hafal dia nanti, barulah nanti berjumpa dia sama aku, kata Imam Malik. Disampaikan nih ajudannya lah sama Imam Malik, wahai Imam Walahi Syafi'i, kata Imam Malik, kau hafal dulu itu, baru kau berjumpa sama Imam Malik. Wahai ajudan Imam Malik, bilang sama Imam Malik, sebelum berangkat aku kemari, sudah di sini semua isi Al-Muwatta' tuh, kata Imam Syafi'i. Udah di sini semua. Makanya Imam Syafi'i itu terkenal dengan kecerdasannya. Ya. Tapi dalam berpendapat, Imam Malik mengatakan bahwa kunut subuh itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Ya, jadi Imam Malik mengatakan bahwa Nabi itu subuh itu tak berkunut. Makanya wajar Bapak Ibu kalau kita nanti Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, makanya kalau Bapak Ibu umrah, waktu subuh ada ibu berkunut umrah? Nggak ada. Kenapa? Karena menurut mazhab yang dipakai di Saudi itu, Imam Ahmad, subuh itu tidak berkunut. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa subuh itu berkunut. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Syafi'i tetap mengatakan subuh berkunut, Imam Malik mengatakan tak berkunut. Suatu hari Imam Syafi'i sholat di masjid, yang masjid itu ya setelah Imam Malik meninggal dikuburkan di dekat masjid itu. Kemudian ketika Imam Syafi'i sholat subuh, beliau menjadi imam. Pada saat itu beliau tidak berkunut. Padahal Imam Syafi'i mengatakan subuh itu berkunut. Tapi subuh itu dia tidak berkunut. Selesai sholat, murid-muridnya bertanya, minta izin Tuan, mengapa Tuan tak berkunut? Tapi Tuannya menyuruh supaya kami berkunut. Kata Imam Syafi'i, aku menghormati orang yang ada di dalam kubur ini. Menghormati Imam Malik. Imam Malik yang sudah meninggal dunia mengatakan subuh tak berkunut, maka aku menghormati sekalipun dia sudah meninggal dunia. Begitulah sampai dicontohkan para ulama, hormat menghormati walaupun berbeda. Beda sama kita di sini, pantangkan beda sedikit. Oh, kalau macam kami ini ustadz-ustadz ini, apalagi LC dari Mesir ini, ustadz, dibilang orang itu ustadz LC ahli bid'ah. Ya, yang cocok sama orang itu pula LC tamatan Madinah. Tapi kalau tamatan Mesir, oh ahli bid'ah. Sampai itu cerita kemana-mana itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, yang perlu dipahami, kata Imam Syafi'i, ya dalam syarah kitab Al-Wafi Dr. Mustafa Al-Mugha, ada Imam Syafi'i mengatakan, wa min huna qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, ma ahdasa wa khalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahuwa al-bid'atu dhalalah. Jadi pengertian bid'ah sesat itu, kata Imam Syafi'i, kalau ada perbuatan amal ibadah, pekerjaan yang menyelisihi artinya tidak sesuai dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan asar dan ijma' para ulama, maka Imam Syafi'i mengatakan itulah baru dinamakan bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Wa ma ahdasa minal khair wa lam yukhalif syai'a, sedangkan hal yang baru yang dibuat baru di zaman Nabi tak ada, tapi baru dibuat, tapi itu baik. Artinya baik, lam yukhalif, tidak menyelisihi sedikit pun daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan asar para sahabat, fahuwa al-bid'atul mahmudah, maka bid'ah itu adalah bid'ah yang terpuji. Jadi Imam Syafi'i membagi bid'ah itu dua, Pak. Ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah mahmudah. Satu bid'ah sesat, satu bid'ah terpuji. Jadi kalau sama orang itu semua bid'ah sesat, tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Bid'ah itu ada yang terpuji, ada bid'ah itu yang
yang baik, ada yang sesat. Bid'ah yang tercela, yang sesat, mengada-ngada waktu. Aku lagi semangat, aku subuh nih katanya. Semangat kali waktu subuh nih. Karena semangat kali dia subuh nih, pangkahnya sholat subuh 4 rakaat. Ya kan Pak? Aku kalau 2 aku rasa tanggung kali lah. Masa tahajud saja awak mau 8 rakaat, masa subuh 2 rakaat. Supaya agak paten dikit subuhku ini, kata waktuku pangkah subuh ini 4 rakaat. Itulah yang sesat itu. Kenapa? Menyelisihi yang diajarkan itu subuh 2 rakaat, dipangkah waktu 4 rakaat. Inilah namanya bid'ah sesat. Apalagi contohnya? Ya. Yang lain lagi Bapak Ibu, yang harusnya itu tidak dikerjakan seperti itu, tapi dibuat-buatnya macam mana supaya lebih paten nampak orang, maka itu termasuk bid'ah yang dolalah. Adapun bid'ah yang mahmudah, yang terpuji, yang baik, termasuklah yang kita kerjakan ini Bapak Ibu. Pengajian setiap Ahad subuh. Ada di zaman Nabi pengajian Ahad subuh? Tanya lu sama Bapak Ibu. Macam mananya Ustaz? Enggak ada. Tidak ada satupun hadisnya yang mengatakan ada pengajian habis subuh. Diundang pula ustadznya, pengajiannya pakai kitab hadis arba'in. Kemudian apa lagi? Kemudian ada pula lagi apa? Dibikin teh manis, dibikin makan, bikin minuman. Nah, ada. Inilah yang namanya bid'ah mahmudah. Tak pernah dikerjakan di zaman Nabi, tapi yang dikerjakan BKM inilah yang paten. Yang kalau BKM kita ini mana ketua? Belum datang. Ya. Paten BKM kita ini. Imam masjid kita ini pun paten. Kenapa terlambat Pak Ustaz Hasan? Aku bilang, sengaja akunya itu Buya, katanya. Oh, main ilmunya. Sengaja akunya itu, karena kalau tak terlambat aku nggak pernah Buya imam di masjid kami, katanya. Iya pula. Tinggi ilmu Ustaz nih kupikir. Ya, kan? Karena kalau nggak terlambat aku, katanya, nggak pernah Buya nanti jadi imam, katanya. Jadilah. Dah. Begitu sudah siap sholat, ada lagi perkembangan maju selangkah lagi BKM kita ini. Dibuat pula lagi anak-anak mengaji sebelum Ustadz ceramah. Ini luar biasa nih Bapak Ibu. Luar biasa nih. Ada anak muda. Kalau anak-anak kocik-kocik begini tadi yang membaca di situ, kalau aku masih maklum biasa lah gitu. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang menghafal Quran. Ini anak muda lah, Bu. Yang harusnya anak-anak muda ini kalau sekarang udah di Car Free Day orang tuh senam-senam abin. Ya kan, udah jalan sama ceweknya, udah mana, udah Car Free Day. Tapi sanggup orang tuh salat subuh berjamaah baca Quran di sini, hafalannya surah Al-Buruj yang mudah-mudahan ayah homaknya pun kurasa belum hafal itu. Cuman cocoknya Bu? Dah hafal Ibu? Kalau hafal Ibu, kita bagi 2 amplop, kita bagi ini, kan begitu. Ya, tapi anak kita ini ya 3 orang anak muda ya, yang di masa-masa mereka pubernya itu harusnya mereka itu berkeliaran sama kawan-kawannya, tapi subuh ini mereka bisa nampil di hadapan kita membacakan hafalan Al-Qur'annya. Maka luar biasa BKM kita ini, inovasi-inovasinya, pengajian anak-anak dan sebagainya, kita dukung terus. Inilah yang dinamakan bid'ah mahmudah. Sama kalau dibilang sebagian mereka Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, peringatan tahun baru Muharram bid'ah. Kan ada kita dengar itu Bu. Ya, tak mau orang tuh bikin Maulid, tak mau orang tuh bikin Isra Mi'raj dengan alasan bid'ah. Maulid, Isra Mi'raj, tahun baru Islam, ini kan hanya caranya ini Bapak Ibu. Bagaimana mengumpulkan orang rame-rame supaya datang bersilaturahim, duduk kita bersama, makan minum, mendengarkan pengajian, dibikinlah judulnya Isra Mi'raj. Perkara judulnya ini sekaligus mengingat bahwa ada suatu kejadian besar di bulan Rajab yang kalau itu tak diperingati boleh jadi anak cucu kita ke depan lupa Isra Mi'raj itu. Padahal Isra Mi'raj itu sesuatu mukjizat yang sangat besar yang terjadi pada diri Nabi. Kalau tak diperingati itu, apa Isra Mi'raj ini katanya. Tak tahu lagi anak cucu kita lagi apa lagi Isra Mi'raj.
Tapi karena diperingati setiap tahun, duduk kita bersama, ada makan minum, diundang pula ustadz menjelaskan agama. Karena adanya macam kajian subuh lah kita bikin begini. Kajian subuh begini, yang rajin ya rajin, yang terkadang dia kerja sampai malam capek, ya begitu subuh tak bisa ke masjid. Ada saatnya orang-orang yang mungkin tak bisa ke masjid setiap hari, pinomat kata orang Labuhan Batu, waktu Isra Mi'raj itu datang deh kan Bu. Waktu Isra Mi'raj itu pinomat lah dia datang. Kenapa? Karena Isra Mi'rajnya yang mengadakan BKM sama STM. Karena kalau tak datang dia nanti Isra Mi'raj kena tandai sama ketua wirid, ya kan? Op, siapa anggota nggak datang? Tengok kamu, tak tandai. Datang juga lah dia. Pinomatlah waktu itu dengar ceramah dia Isra Mi'raj. Itu kan judulnya itu. Sama dengan Maulid Nabi. Ya, kapan lagi kita menceritakan kepada anak cucu kita ini sejarah Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad kalau tak dibikin judulnya Maulid Nabi. Peringatan tahun baru Islam dan sebagainya. Itu hanya sekedar cara, sama seperti yang dilakukan BKM pada subuh ini. Dibuatlah judulnya kajian Ahad subuh, tapi isinya di situ adalah anak-anak baca Quran, mendengarkan ceramah, sama nanti kita minum, makan, dan itulah acara kajian Ahad subuh. Kan perkara judulnya ini. Dulu setahun yang lalu Ustaz, belum ada ini kajian-kajian subuh ini di Rantau Prapat ini, belum ada. 2 tahun yang lalu lah, baru-baru 2 tahun belakangan ini ada nih kajian-kajian subuh. Di Baitul Muslimin, Masjid Agung, masjid-masjid yang lain, semua sudah ada kajian Ahad subuh. Berarti ini apa? Bid'ah. Bid'ah ini. Tapi bid'ah yang mana? Bid'ah yang kata Imam Syafi'i, bid'ah mahmudah, terpuji. Jadi harus kita luruskan Bapak Ibu. Jadi kalimatnya itu, jangan semua yang tidak dikerjakan di zaman Nabi adalah bid'ah sesat. Enggak begitu. Yang tidak dikerjakan di zaman Nabi, selama masih ada hadis secara umum yang menganjurkannya, maka itu tidak bisa dibilang bid'ah sesat. Ini kan memang kajian kita ini enggak ada hadis khusus untuk menganjurkannya ini. Tapi ada hadis yang secara umum menganjurkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan muslim. Itu umum hadisnya. Bagaimana cara menuntut ilmu? Macamlah dibuat orang caranya. Ada dengan perwiritan, ada dengan peringatan maulid, ada kajian subuh, termasuk membangun sekolah adalah bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah mahmudah. Mana ada zaman Nabi sekolah Bu? Sedangkan menulis pun di pohon-pohon, di daun-daunnya. Mana ada dulu sekolah? Abu Bakar tidak ada ijazah SD, SMP, SMA-nya itu, ya kan? Nah, ada ijazah orang tuh S1, S2, S3, tidak ada. Berarti sekolah itu bid'ah. Tapi bid'ah terpuji. Dipikirkan macam mana perintah Nabi untuk menuntut ilmu, kita buat jalannya supaya orang menuntut ilmu. Dibuatlah SD, SMP, SMA sampai S1, S2, S3. Bid'ah. Udah. Adapun bid'ah-bid'ah tercela, bid'ah-bid'ah yang sesat tuh Bapak Ibu, inilah aliran-aliran sesat. Ya, kemarin tuh ada lagi yang mengaku-ngaku menjadi nabi. Makanya kuat-kuatkan iman Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita di Labuhan Batu ini sampai sekarang nih belum ada laporan adanya aliran sesat di kita ini. Kalau di daerah-daerah lain Bu, pantang panjang janggut sedikit, lebar jubahnya, panjang sorbannya, dah mengaku dia itu menjadi nabi. Dapat wahyu dia katanya. Mau panjang pun jubahnya, maupun hebat sorbannya, mau semana pun jenggotnya, kalau mengaku dia menjadi nabi, ada aliran-aliran paham-paham yang baru, yang aneh-aneh dibilangnya, jangan percaya. Apalagi sudah mengada-ngada dia. Macam ini kejadian ada kan Bu di Binjai, di Langkat. Di Langkat itu udah pernah saya cerita mungkin. Di Langkat itu ada aliran sesat itu, ya. Namanya Kampung Darussalam. Kalau Bapak Ibu buka YouTube, nanti di YouTube ada nanti judulnya Kampung Darussalam. Kampung Darussalam itu ada pimpinannya namanya Imam Hanafi. Masih muda, gondrong-gondrong orangnya. Ya, Imam Hanafi. Istrinya
pikir ibu, istrinya sudah sampai 12. Ya, istrinya sudah sampai 12. Dari situ aja udah nampak sesatnya itu. Ya kan, Pak? Dalam Islam kalaupun boleh poligami, poligami itu maksimal 4. Dia bukan tanggung-tanggung, 12 pasangnya bininya. Dan itu sekarang masih ada di Langkat, ya, sudah menjadi perhatian MUI. Kenapa? Karena banyak paham-paham yang disampaikan yang tidak sesuai. Itulah yang bid'ah yang sesat tuh. Jadi yang mau saya luruskan Bapak Ibu, pertama, hormati perbedaan dalam pemahaman. Saudara-saudara kita mungkin tidak salah, karena memang begitulah pahamnya. Tapi jangan menyalahkan pemahaman orang lain. Kalau dia memang tak mau berkunut, tak mau maulid, tak mau, ya udah silahkan. Karena ada juga saudara-saudara kita ya dari yang lain begitu juga. Tapi ketika sudah sampai menyalahkan, ada yang tak bagus. Udah mau saja waktu sholat ke masjid udah paten itu, disalah-salahkan pula lagi waktu. Ya kan? Enggak begitu tahiyat yang betul wak. Tahiyat itu agak dinaikkan dikit, putar-putar dikit wak, kata kawan nih. Ya kan? Begitu mau sholat dirapatkannya sapnya terpijak pula lah kelingking wak itu saking rapatnya. Apanya kau, kata kawan, pijaknya jangan rapat kali, kata wak nih. Begini memang rapat wak, pijaknya tak tahan wak tu, pijak wak tu balik kakinya, ya kan? Iya. Karena dia berpemahaman bahwa rapat itu memang mesti bersentuhan. Sedangkan dalam pendapat Imam Syafi'i, tak apalah mesti begitu kali. Yang penting jangan sampai bisa ada orang lewat di antaranya itu, udah rapat lah itu. Walaupun semakin rapat semakin bagus. Ya, silakan berbeda boleh, tapi jangan sampai salah menyalahkan. Kenapa begitu pahammu? Ya begitulah memang menurut Imam Ahmad, begitulah menurut Imam Syafi'i, begitulah memang menurut kaji kami. Silahkan. Tapi ketika berbeda dengan orang lain, kau kenapa kayak gitu? Kami pun kaji kami begininya menurut ulama yang kami baca. Udah, kalau memang selama dia punya dalil, kita juga punya dalil, hormat menghormati, tak perlu salah menyalahkan, apalagi sampai sesat menyesatkan. Masih banyak lagi PR kita umat Islam nih. Daripada menyesatkan orang yang sudah sholat, lebih bagus memikirkan macam mana yang belum sholat itu supaya bisa sholat. Itu saja PR kita. Kunut bid'ah, yang dibilang yang tak berkunut. Datang yang berkunut, kaulah yang bid'ah katanya. Apa pula subuh tak berkunut? Ribut awak berkunut sama tak berkunut, sementara yang tak sholat subuh senyum-senyum orang itu di rumah, ya kan? Nah, itulah kerja kita ini. Jadi izin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kaji kita subuh ini terkait permasalahan bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya. Tapi selama masih ada perintah secara umum, walaupun tidak khusus hadisnya menjelaskan itu, maka dia masih dikatakan sebagai bid'ah mahmudah menurut Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.